Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al-ujur wa arkhil 'uyubina as-sutur wa adim fina wa fi masyayikhina wa fil muslimin as-sihhah wal afiyah wassalamah wa tawfiqa wa ikhlas wa surur wa alzil 'anna wa 'anhum wal mushkilat wal muhlikat wal fitan wal mihan wal qatl wal haraja wal ghurur wa khtim ajalana bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wal muslimina bi ahsanil akhlaq wa ajmalil adab wa awsa'il arzaq wa ahna'il 'aysh wa atharil qulub wa akhlasil a'mal wa aqdal ahwal la yahdi laha illa wasrif 'anna wa 'anhum sayyi'at la yashriku 'anna wa 'anhum sayyi'at illa anta. Yang muliakan alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Mustaqim Desa Tampang Kembang Anjir, Kecamatan Purun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat sekalian, rahimakumullah. Puja-puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat dan nikmat-Nya yang kita rasakan hingga kita bisa berhadir pada kesempatan yang mulia ini, pada tempat atau masjid Al-Mustaqim yang mulia ini, pada bulan Syawal yang mulia ini, dalam rangka membiasakan sembahyang berjamaah di masjid dan menghadiri pengajian agama. Sebelum kita membaca kitab Sabilul Muhtadin, ada beberapa oleh-oleh berupa faidah dan ijazah. Siapa tahu mudah diamalkan dan menjadi amal jariah bagi orang tua dan guru-guru. Pertama adalah obat sakit kepala. Tersebut di dalam kitab An-Nafasul Yamani karangan guru Lihdatu Kalampayan, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahda, juga bisa disebut sebagai kawan dari Datu Kalampayan, karena satu perguruan, sama-sama berguru kepada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Dari ijazah guru beliau Syekh Ibrahim Aris Az-Zamzami, apabila sakit kepala, letakkan tangan di atas kepala dan baca la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Karena jumlah kalimat sudah dan jumlah kalimat la ilaha illallah itu sama, yaitu 165. Ini lain nomor buntut. Jadi bukan nomor togel, bukan nomor buntut, tapi ini yaitu bilangan sudah dan kalimat la ilaha illallah. Sudah artinya sakit kepala, la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Allah. Bilangan hurufnya sama 165. Maka berkata Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahda, terbukti maka hendaklah engkau gemar kepadanya, karena dia termasuk azizul fawaid, yaitu faidah yang langka. Ulun juga pernah sakit kepala dari Matan Palangkaraya ke Jibirin waktu itu kadang wampe. Sudah minum obat kadang
Jadi sampai di Jabirin sebelum pengajian, ulun tangan kanan di atas kepala, tangan kiri kan di atas kepala, kemudian tasbih di hitungan. Hanya ulun sebelah tangan aja, karena ada mungkin kedua-duanya kita, karena menghitung 165 macam apa. Jadi sebelah kanan yang mana orang kadangnya ulun menghitung 165. Sebelahnya dianggap di kepala, anggaplah macam ini. 165 ini apa ya? 165. Jadi kalau ini 3 sini hitung 3 maka 15. Ya, 15 sekali 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, di sini dianggap 3, 15. Nah, jadi 10 kali 15, 150. Tambahin 1 lagi, 1 ada 5. Jadi 11 kali dia 5. Ini ulun mendekat caranya yang pernah ulun lakukan. Jadi tanpa tasbih, tasbih kita adalah hitungannya 165 kan namanya tasbih 99. Jadi obat kepala sangat mudah, dimana kepala sakit benar dan mau ampih, minum obat dan mau ampih juga. Nah, makan ini, minum ini, misalnya dan mau ampih juga. Maka ini puncaknya dari segala obat sudah yaitu la ilaha illallah. Mungkin dia ampih juga, ya paling karena kita membaca zikir la ilaha illallah 165. Tapi itu menunjukkan lemahnya yakin. Mungkin dia ampih itu berarti yakin kita lemah. Maka sanadnya kuat, yaitu dari beberapa jalur kepada Datuk Halampayan dari Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahjar, guru beliau. Ada lagi mengkeparang, yaitu hanya 2 perantara, yaitu ulun dapat ijazah dari orang berumur 123 tahun di Gunung Jikir di Syibal di Hadramaut, namanya Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh bin Amri Al-Habsyi, umur sini 123. Sini dapat ijazah dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi secara ahlu zaman ini. Kemudian Habib Idrus bin Abdul Rahman Al-Habsyi dapat ijazah langsung dari Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahjar. Ya cukup dekat. Sanadnya sangat dekat itu sangat kuat. Sehingga kalau ada sembuh itu karena lemahnya. Jadi Anda atau letakkan salah satu tangan kita entah kanan entah kiri di atas kepala, namun aja menghendak di atas kepala ini nang kanan maka nang kiri begitu. Menghendak di atas kepala nang kiri nang kanan begitu. Hitungannya 11 kali. Karena ini 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 29, 15 kali 11 kali adalah 165. Ini cukup mudah. Nah, contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha alhamdulillah, hampir saja dapat. Ini juga ulun tadinya membuktikan pas waktu itu dijabirin, maka hendak pemeriksaan. Kalau obat batuknya ada juga yang dasar karena mau ampih karena berokok, minum obat berokok diobati apa menyatai dan mau ampih. Nah, awalnya, nah yang pertama obat sakit kepala. Dan lain-lainnya lah itu aja. Karena pembahasan sambilannya ada waktu bisa kita sambung.
fi sanadina ilal musannif rahimahullah ta'ala, pada penjelasan benda najis menjadi suci yang kedua adalah kulit bangkai. Matan qala rahimahullah. Dan yang kedua daripada ain benda najis yang jadi suci adalah segala kulit bangkai. Yang lain daripada anjing dan babi, dan yang jadi daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya. Kulit anjing dan babi sama seperti anjing dan babinya menurut mazhab kita ini adalah najis. Tetapi menurut mazhab Maliki adalah suci. Suci ini bukan halal, suci ada halal dimakan. Kulit segala bangkai. Pengertian bangkai dulu adalah yaitu hewan yang boleh dimakan tapi mati tidak sempat disembelih, atau hewan yang tidak boleh dimakan walaupun disembelih. Dan pengertian bangkai. Jadi hewan yang boleh dimakan tapi tidak sempat disembelih, misalnya ayam mati terdahulu, ditabrak orang umpamanya atau karena penyakit mati terdahulu belum sempat menyembelih, maka itu namanya bangkai. Boleh dipergunakan kulitnya dengan disamak, jangan dibuang sia-sia. Nah, kalau tulang banyak ada budayanya kulitnya. Kemudian hewan yang tidak boleh dimakan walaupun disembelihnya banyak, seperti ular, biawak, apalagi bidawang dan lain sebagainya. Dan itu banyak orang-orang yang berburu itu, berburu ular, berburu buaya dan biawak dan apa lagi namanya itu. Nah, terenggiling dan lain-lain sebagainya, maka itu namanya bangkai walaupun disembelih karena tidak halal dimakan. Ada caranya supaya suci kulitnya itu disamak. Jadi salah satu kemudahan di dalam agama kita yaitu ada najis menjadi suci. Yang pertama, arak menjadi cuka dengan sendirinya. Itu sudah kita bahas. Jadi ada 3 benda. 3 benda di dalam agama kita najis menjadi suci dengan berubah sifat. Asalnya najis menjadi suci dengan berubah sifat. Yang pertama, arak najis menjadi suci dengan berubah sifat menjadi cuka dengan sendirinya, bukan melalui fermentasi atau apa benda. Kedua, kulit bangkai najis menjadi suci dengan disamak, diproses. Yang ketiga, darah kijang yang menjadi kasturi. Hukumnya yaitu jadi suci zahirnya dan batinnya, luar dan dalamnya dengan disamak atau tersamak sendirinya. Disamak beristilah, tersamak ini kada beristilah. Contoh yang tersamak dengan sendirinya seperti jatuh ia dengan sendirinya kepada alat tempat menyamak atau dijatuhkan oleh angin. Maka kadangkala alat menyamak ini tahi burung. Nah, jadi najis ada mensucikan najis, yaitu tahi burung mensucikan kulit bangkai, tapi nanti menjadi mutanajis kemudian dibersihkan maka menjadi suci. Nah, jadi ini najis mensucikan najis itu ada. Di antara dalilnya satu karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza dubiqal ihabu faqad tahura." Artinya apabila disamak kulit bangkai maka sanya sesungguhnya jadi suci lah ia. Di kulit bangkai disamak menjadi suci. Padahal asalnya bangkai.
Ini menggunakan segala sesuatu yang dapat digunakan. Jangan diharapkan artinya bangkai-bangkai itu kada jadi apa-apa selama dia berharga ekonomis. Nah, kalaunya misalnya kulit ayam kada ada harga, kulit kucing kada ada harga. Jadi apabila dia bernilai ekonomis, artinya laku dijual, seperti kulit ular sawah, kulit ini, kulit itu, apa saja lah. Nah, maka itu mahal harganya, tergantung diameternya, lebar berapa dan panjang berapa, dan tidak ada luka di tengah-tengahnya. Hanya orang memburu ular itu, dia tuh menumbak di kepalanya, jadi bukan di badannya. Kemudian jadi tumbak ini ditali, dikasih tali. Ini banyak profesi orang seperti ini di berbagai pedalaman Kalimantan. Jadi tumbak itu pakai tali, kemudian nanti ketemu ular itu ditombak di kepalanya. Biar aja dia tuh berputar-putar kalau sudah. Putar-putarnya artinya berputar-putar di layar sampai dia lemahnya sendiri. Dan itu menjadi rezeki tersendiri. Dijual boleh karena suci tadi. Nah. Hadis riwayat Muslim nomor 838 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dua, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru kulli adimin dibahu. Artinya mensucikan tiap-tiap kulit bangkai itu adalah dengan menyamak dia. Hadis riwayat Daraqutni nomor 27 dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis hasan. Kata Imam Zarkashi di dalam kitab Fadil, bermula yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan suci batin itu barang yang batin, iya. Artinya di dalam kulit, nah, di dalam kulitnya. Dan yang dikehendaki dengan zahir itu barang yang nyata kelihatan pada kedua pihak sisi kulit. Jadi kan kulit itu kadang tebal, kayak kulit buaya atau kulit apa. Jadi namanya suci itu tidak luarnya saja suci, dalam kulitnya itu pun suci. Dan luar kulit itu maksudnya ya muka belakangnya, baratnya. Nah, kepada kedua pihak sisi kulit, yakni satu pihak sisi kulit tempat tumbuh bulu, dua, dan pihak sisi kulit yang bertemu dengan daging. Itu maksud dengan suci kulit bangkai disamak pada zahir dan batinnya. Batinnya yaitu di dalam kulit, zahirnya yaitu dua bahagian dari luar kulit yang bertemu bulu dan yang bertemu daging. Kemudian jim efek hukumnya. Maka apabila suci zahirnya dan batinnya, luar dan dalam kulit bangkai yang disamak tadi dengan disamak, satu, sahlah sembahyang di dalamnya. Nah, jadi misalnya kambing mati, kering mati dari dahulu, ibaratnya kan, nah, ada sempat menyembelih, atau sapi atau hadangan kerbau mati kada sempat disembelih, maka manfaatkanlah kulitnya. Kulitnya itu bisa sah dipakai dalam sembahyang karena suci tadi. Dan harus boleh menjual dia, karena menjual najis kada boleh. Nah, menjual najis kada boleh. Dan memakai dia pada suatu yang basah boleh, karena suci. Tetapi satu, haram memakan. Jadi suci kulitnya boleh dipakai, boleh dijual, boleh digunakan, tapi dimakan tetap kada boleh. Nah, jika ada ia daripada hewan yang dimakan sekalipun, tapi mati tanpa disembelih, disamak, tetap kada boleh dimakan.
karena sudah berpindah ia daripada hakikat makanan kepada hakikat pakaian. Jadi orang dulu ada yang memakai pakaian dari kulit gitu, dari kulit domba, bukan dari bulu domba, daripada kulit domba. Karena ada prosesnya. 2, dan tiada suci bulu kulit itu dengan disamak, karena adalah alat penyamak itu tiada memberi bekas ia padanya pada bulu tersebut, tetapi dimaafkan yang sedikit daripada bulu pada uruf adat kebiasaan kampung. Nah, tersebut di dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 82. Dan berkata Imam As-Subki, pendapat yang aku pilih dan aku fatwakan dengannya, bahwa bulu itu suci secara mutlak. Apabila disamak kulitnya, maka bulunya itu suci. Anak banyak ke anak sedikit kan? Ada apa? Di orang dauh, dauh itu apa namanya? Beduk. Orang. Jadi kalau hewan yang disembelih, sayang di kulitnya dibikin beduk. Nah, jadi carilah hewan yang mati, sapi atau kambing, disamak, kemudian kulitnya bisa dijadikan apa saja. Jadikan apa yang bisa dipakai atau dijual. Tentu kalau kulit kambing atau sapi ya harganya biasa saja. Tapi ketika itu kulit macan, kulit buaya dan lain sebagainya, tentu bernilai jutaan. Nah itu. Tapi nyalimu yang tak punya untuk itu. Jadi kalau misalnya pakai senapang dia tembak mati, nah bisa ya. Kalau tidak ada suaminya yang marah ya. Bahaya juga. Jadi ada komunitas pemburu di Indonesia ini ya, cukup seru juga mendengarkan mereka itu berburu landak, berburu rusa dan lain sebagainya. Umumnya itu pensiunan ada komunitas berburu, ada komunitas begal hewan, ada juga. Nah jadi macam-macam lah. Ada komunitas biker subuhan di Bangkaraya dan di Ampah dan di mana-mana itu ada biker subuhan. Jadi adanya biker subuhan itu membuat masjid itu ramai di Masjid Ampah itu bisa ratusan orang kalau ada biker subuhan. Itu bagus daripada komunitas-komunitas yang tidak berafiliasi atau berlandaskan pada agama, komunitas ibaratnya. Dan itu lumayannya anak-anak muda di komunitas. Kalau yang tua malah komunitas dadu. Nah, bon pandaduan tuh tua-tua biasanya. Udah beruban, udah parak mati, udah dua masih. Kalau komunitas anak-anak muda ini bagus sebenarnya di Pulau Puri di Pulau Purun ini, tapi perlu perjuangan dan pendanaan sendiri. Membayangkan pendanaan sendiri. Teman-teman kita di Palangkaraya umpamanya itu membuat komunitas biker subuhan. Biker subuhan itu tiap subuh mereka berkumpul di mana dan lain sebagainya. Jadi itu suatu gerakan anak-anak muda yang tidak ada ustadznya tidak ada, karena entah bagaimana ya, tidak ada ustadznya itu, dan ustadz pun tidak terlalu mendekati mereka. Ya, kayak mereka anak-anak lepas ibaratnya, anak lepas tanpa ada pemandunya, tapi baik. Jadi ada kalau biker subuhan itu anak-anak muda.
yang ingin mempertahankan agama dalam hiruk pikuk kota metropolis, kota metropolitan. Nah, kalau komunitas penyembelihan hewan atau begal hewan itu agak tua. Itu biasanya ya para dosen dan lain sebagainya. Itu ada di Samarinda. Apalagi ya, berbagai komunitas. Ada juga komunitas i'tikaf disebut dengan jamaah tabligh. Ini komunitas yang tidak ada organisasinya. Cuma ada organisasi internal di antara mereka. Jadi komunitas. Ada macam-macam komunitas. Komunitas motor gede, komunitas pecinta burung, komunitas ponjunan dan lain-lain. Nah, maka di dalam dakwah juga kita dianjurkan untuk meleburkan diri pada berbagai komunitas. Ada juga paguyuban Jawa, Sunda dan lain-lain. Nah, itu tentang kesukuan. Kalau ini tentang hobi komunitas. Baik, kemudian di hakikat, dal hakikat atau cara menyamak. Bermula hakikat menyamak itu yaitu pertama, menanggali atau menghilangkan sekalian semua yang menjadikan dia busuk, penyebab busuk itu dihilangkan. Seperti daging, darah. Jadi di kulit itu dikeluarkan atau dibersihkan dagingnya. Daging-daging itu kan membuat dia busuk. Adapun kulit ini tidak busuk dia kalau tidak ada yang membuat dia busuk, karena dia sifatnya tebal. Dagingnya kan tebal. Paling daging manusia dia tipis. Entahlah kalau orang Afrika itu bagaimana kulitnya mereka itu kan. Nah, tebalnya mungkin kurang lebih aja. Nah, jadi cara menyamak adalah menghilangkan semua hal, semua yang menjadikan dia mau busuk seperti daging, darah, dan semua lendirnya dan basahnya dengan barang suatu yang tajam rasanya pada lidah. Jadi dihilangkan itu dengan barang yang tajam rasanya pada lidah seperti tawas dan majakani dan kulit kayu salam dan lain sebagainya. Nah, jadi sesuatu yang tajam rasanya supaya terkikis dagingnya itu. Kalau pisau kan hanya memotong. Pisau hanya memotong tapi tidak mengikis. Nah, kalau tawas, majakani, kulit kayu salam itu dia rasanya tajam pada lidah dan menghilangkan segala lendir, bahkan daging, darah, dan basahnya. Tawas mungkin ada yang tahu, majakani tanya perempuan, lebih tahu barangkali majakani itu apa. Majakani buah yang keras dipakai untuk ramuan, obat, jamu, menggosok gigi, dan mengembalikan keperawanan. Ini tambahan. Baru tahu juga lah majakani itu apa. Mungkin nama Agis tahu majakani. Orang Kalimantan ini kaya dengan ramu-ramuan, ya. Cuman kita di Kalimantan ini kurangnya riset atau pengembangan terhadap keilmuan obat-obat tradisional. Jadi banyak orang-orang kita yang sudah tua itu mereka pribadi. Coba seandainya di Cina itu akan difasilitasi. Kita Kalimantan kaya dengan ramu-ramuan seperti itu, dan ada seorang kakak oleh teman kita namanya Haji Rusdian di Karo. Beliau tuh ya sendiri dari warisan dari orang tua beliau
mencari akar sendiri apa, dan tidak ada digubris oleh pemerintah setempat maupun pemerintah daerah setempat, ya mestinya hal seperti itu menjadi suatu aset yang bisa tapi entah orangnya juga tidak mau, saya tidak tahu juga. Artinya ramu-ramuan seperti itu bagus sebenarnya dilestarikan dengan diindustrialisasi, dengan dikemas, dengan Nah, kalau pemerintah daerah umumnya menggunakan dana CSR perusahaan untuk membentuk kayak kelompok tani. Kelompok tani itu ya akhirnya membungkus kacang, membungkus wadai-wadaian. Di mana tempat bisa itu, ya. Nah, padahal ramuan-ramuan tradisional ini mesti diberikan resepnya, resep penelitian tentang itu sehingga dikembangkan. Wallahu alam, ya. Orang kita tidak terlalu suka dengan resep-resep, begitu tahu dapat duit langsung maunya. Ada nakbal, apa-apa kemudian. Nah, ini masalah kemauan dari pemerintah juga, pemerintah setempat, pemerintah daerah, pemerintah di Kalimantan. Pemerintah kita sukanya mengurus batu bara aja, urusannya kayak itu mengalih alias memeyaki, gitu kan. Urusan mengembangkan warganya ya tetap enak, urusan batu bara aja, ya banjir akhirnya. Nah, batu bara yang nyata-nyata membuat banjir kada diraja, puguhan yang penyedutan yang mencari nafkah sehari-hari ini diraja, kan heran juga. Tutup kok batu bara, kan kayak itu harusnya. Cuma ini dia makan di situ juga, kayak bahan menutup juga. Dan jikalau ada suatu yang tajam rasanya pada lidah itu najis sekalipun, seperti tahi burung merpati dan zabil segala binatang. Zabil ini kotoran. Nah inilah. Jadi apapun yang rasanya tajam pada lidah itu bisa digunakan untuk alat penyamak kulit bangkai tadi, untuk menghilangkan lendir-lendirnya, menghilangkan basahnya, urat-uratnya, ya, daging dan darahnya, walaupun itu tahi burung merpati misalnya. Rupanya ada aja yang merasai tahi burung ini, apa rasanya? Ada aja rupanya. Coba dia merasai tahi burung merpati ini, tahi burung darah maksudnya kan? Burung merpati ya burung darah. Apakah bujur tajam rasanya? Coba kan, biar rasanya ya kita kabarkan udah ulan. Di kitab ini kan ada kayak itu entah datu nih kasua merasai ulih aja sajian mahirup, sajian dimakan merasa bahkan kotoran segala binatang kan, zabil segala binatang. Amun hakun pian hanya rasa iya kan, hanya kita ulah pena bahan untuk menyamak kotoran segala binatangnya. Mungkin amun tahi ayam tahu bang lah, tahi ayamnya asak ada malah marigati malaya kalau tahu bang juga kan, kita kada tahu nih kan, malaya tahi sapi tahi kambing tuh bisa ya. Hingga hilanglah sekalian semua yang tersebut itu yang membuat busuk, hilang daripada kulit. Sekira-kira jika direndam akan ke dalam air, daging yang sudah dibersihkan dengan tahi-tahi burung tadi atau dengan tawas menjakani itu, selesai direndam dagingnya, kulit nang diproses tadi sudah dengan tahi burung, dengan menjakani, dengan tawas, direndam kabanyu, disiat tiada kembali kepadanya busuk. Nah, walaupun direndam kada busuk lagi, karena hilang sudah lendir-lendirnya. Nah, maka pada ketika itu jika direndam tidak busuk, jadi sucilah airnya, bendanya.
Tetapi adalah ia yang disamak dengan najis itu mutanajis karena najis. Jadi kalau disamak dengan tai burung ya mutanajis, mbah dibasuh suci ya. Seperti kain yang kena najis juga. Karena bertemu ia dengan alat penyamak yang najis atau yang kena najis dengan kulit dahulu sebelum daripada suci ainnya benda itu kulit, maka wajib membasuh dia yang disamak dengan najis itu dengan air yang suci lagi mensucikan. Dan tiada memadai tidak sah menyamak itu barang yang tiada menanggali tidak menghilangkan akan yang tersebut itu yang membuat kulit busuk. Seperti dilipat atau diulis akan dia dengan tanah atau dengan garam atau dicampur akan dia. Jadi kalau tanah atau uyah saja atau garam saja alias uyah tidak menghilangkan zat yang membuat busuk, malah bertambah. Dapatnya garam nih membusuk kayak begininya. Dan jikalau jadi kering ia dan tiada busuk baunya sekalipun, tetap kadesah menyamak itu dengan tanah dan dengan garam atau dengan benda apapun yang tidak tajam rasanya. Jadi orang ulah rendang itu menurut seorang di Samarinda 7 hari aja memasak 7 jam 7 jam memasak daging rendang itu. Jadi daging rendang pada kualitas tertentu itu dia lebar dagingnya, tipis. Bisa baik benar orang. Coba harganya aja. Mandakannya murah waktu itu karena ulun kada bayar. Karena sekalian semua lendirnya itu tiada hilang ia. Karena jika direndam akan ia ke dalam air niscaya kembalilah kepadanya busuk. Nah jadi melawan tanah. Kalau disamak dengan tanah atau dengan garam saja tidak sah. Karena ya tetap busuk. Dan tiada disyaratkan pada alat menyamak itu air atas kaul yang asah lebih sahih. Nah jadi mesti ada air. Syarah kedalaman paham Imam kita Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Majmu' juz 1 halaman 222. Artinya Imam kita Syafi'i menyelam dalam memahami makna sucinya bangkai dengan disamak, yaitu bahwa penyebab najisnya kulit bangkai apabila mati adalah terputusnya hidup bagi kulit. Jadi kenapa kulit bangkai itu najis? Karena apabila mati, karena bilanya mati, maka kulitnya itu mati juga atau terputus hidup. Maka ia akan hancur, busuk dan berbau. Maka apabila disamak, ia tidak akan berubah. Nah, wajar Imam Syafi'i, kullu ma kana fil hayati tahiran ada jilduhu bid-dabqi tahiran wa ma kana najisan la yathuru. Summa sabata indahu
najasatul kalbi min najasati lu'abihi wallahu a'lam. Segala sesuatu yang hidupnya itu suci, maka kembali kulitnya itu suci dengan samak. Nah, dan segala sesuatu yang dalam hidupnya itu najis, maka tidak akan menjadi suci walau disamak seperti anjing dan babi. Nah, wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi memuji Imam kita Syafi'i. Beliau itu memiliki artinya pemahaman yang dalam, memahami makna kenapa kulit bangkai itu najis apabila mati. Nah, cakanya kan dosa disamak kan beratnya kan. Nah, di kulit bangkai itu najis dengan sebab mati itu kenapa? Ya karena dia terikut pada badannya yang seluruh badan bangkai itu yang mati. Maka namanya mati, ya akan berbau, ya akan busuk. Nah, ketika dihilangkan berbagai unsur yang membuatnya membusuk dan berbau, nah maka hilanglah ilat daripada najis itu. Jadi namanya al-hukmu yaduru alal illah. Hukum itu berputar beserta sebab. Apabila sebabnya itu hilang, maka hukum itu pun hilang. Nah, maka sebab najisnya kulit itu adalah yaitu berbau busuk istilahnya. Kemudian bernanah dan hancur. Maka apabila disamak maka hilanglah ilat itu, maka hukum pun berubah jadi najis menjadi suci. Maka itulah perubahan sesuatu yang najis menjadi suci. Yang kedua adalah kulit bangkai apabila disamak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada Datuk Kalampayan, dapat akhirnya asrar, dapat anwar, dapat daripada ma'asir, dapat daripada aurat, dapat daripada ahwal, dan dapat barokah daripada zuriat-zuriat beliau, dan kita juga zuriat-zuriat kita dapat barokah daripada Datuk Kalampayan dan meniru daripada hal ehwal beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma ahina wa tawaffana muslimin mu'minin wa alhiqna bis salihin ghaira khazali wa la maftunin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala al-habibi Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.